Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anori dari jurusan PIAUD semester 6 Unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul meningkatkan kreativitas anak yang memiliki kecerdasan natural melalui metode menempel dan mewarnai. Yang pertama ada pengertian kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori. Nah, maksudnya itu dalam kecerdasan natural ini anak itu dapat mengenali hewan, tumbuhan yang ada di alam terbuka seperti itu. Kalau membedakannya yaitu anak itu mampu membedakan peliharaan seperti hewan peliharaan, tanaman yang dipelihara seperti itu. Untuk mengungkapkan ini anak itu mampu menyebutkan apa yang dia lihat secara langsung. Nah, kalau membuat kategorinya itu dia misalnya dia itu mampu membuat kategori yang dia lihat seperti misalnya ikan gitu kan. Ikan ini bisanya diapain gitu, seperti bisa dimasak. Dia tuh mampu membuat kategori sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dapat menambah wawasan bagi perkembangan kreativitas anak yang memiliki kecerdasan natural. Kreativitas bagi anak di TK Al-Mahir yang saya teliti kayak gitu. Maksudnya itu manfaat teoritis ini anak dapat menambah wawasan lebih banyak gitu, dapat mengasah kecerdasan naturalnya tadi seperti itu. Selanjutnya ada secara praktis. Secara praktis ini kita melihat anak secara langsung. Saya melihat anak ini secara langsung itu di TK Al-Mahir, Desa Pantai Gemi, Dusun Pak Besinglar. Nah, selanjutnya ada hipotesis penilaian. Yang pertama, terdapat pendapat kecerdasan natural anak usia dini berdasarkan pada penerapan metode outdoor learning. Yang kedua, terdapat peningkatan kecerdasan natural anak usia dini berdasarkan pada penerapan metode outdoor learning. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan natural. Ciri-ciri kecerdasan natural ini yang pertama dapat melakukan penjelajahan lingkungan alam dan lingkungan manusia dengan penuh ketertarikan dan antusiasi. Yang kedua itu suka melakukan pengamatan, pengenalan, berinteraksi atau peduli dengan objek, tanaman atau hewan. Nah, anak ini dapat mengenali apa yang kita sebutkan. Nah, gitu. Misalnya itu hewan apa? Anak itu akan dapat menjawab apa yang dia tahu gitu. Misalnya ayam. Nah, anak itu sudah dapat mengenali karena dia sudah sering mengamati hewan-hewan yang ada di alam terbuka seperti itu. Seperti tanaman juga gitu kan. Misalnya dia ini bunga apa gitu, bunga mawar. Nah, dengan taunya dia itu bunga mawar karena dia sering mengamati bunga tersebut. Nah, selanjutnya ada bisa mengklarifikasi objek sesuai dengan karakter objek tersebut. Yang selanjutnya senang memelihara tanaman dan hewan. Kecerdasan natural ini anak ini menyukai alam terbuka kayak gitu, tentang hewan, tanaman itu dia suka, kayak kucing, ayam, tanaman seperti bunga atau apakah itu. Selanjutnya ada upaya mengembangkan kecerdasan natural. Upaya yang dipakai belajar dengan cara alam sebagai bentuk perbaikan proses dalam rangka untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, kenapa kita harus mengajarkan anak itu di alam terbuka? Karena anak kalau dalam ruangan aja dia tidak akan mampu, bukan nggak mampu sih, maksudnya dia itu akan jenuh kayak gitu. Apalagi kalau anak usia dini ini dia belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran pada anak usia dini. Peran media khususnya dalam pendidikan anak usia dini semakin penting meningkatkan perkembangan anak pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, kalau kita belajar dengan anak usia dini itu dia wajib menggunakan media gitu. Kenapa? Anak itu dia tidak senang dengan kita cerita saja kayak gitu. Misalnya sepeda itu dia
dapat digunakan untuk untuk siapa aja, kayak dewasa, anak-anak, orang tua, seperti itu kan. Nah, kita tuh harus membawa media tersebut agar anak itu Sperda dapat berfungsi untuk ini aja kayak gitu. Memang harus menggunakan media secara langsung karena anak itu lebih suka melihat secara langsung. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media lingkungan. Nah, selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya penelitian ini di Dusun 4B Singlar, Desa Pantai Gemi. Waktu penelitiannya dilaksanakan secara semester genap. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi, yang kedua teknik dokumentasi, yang ketiga teknik wawancara. Yang terakhir ada teknik analisis data, upaya dalam mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.